tugas LPJK. Dan salah satu hal yang menarik sekarang adalah mengapa sampai LPJK juga diberikan tugas membentuk LSP. Nah, sementara ada asosiasi. Ini dilakukan apabila ada kegiatan yang tidak bisa dipenuhi oleh LSP. Jadi kalau ada proses sertifikasi yang kemudian tidak ada LSP yang bisa melaksanakannya, mungkin sifatnya khusus dan seterusnya, maka untuk melakukan pelayanan tadi LPJK akan membentuk LSP ataukah PTUK. Kita berharap ini tetap tidak dilakukan oleh LPJK sehingga seluruh japker, seluruh kebutuhan yang terkait dengan sertifikasi tadi itu bisa dilakukan oleh asosiasi, baik profesi maupun badan usaha. Nah, yang terakhir, perbedaan antara PP nomor 14 dengan PP 22/20 atau juga Undang-Undang 2 Permen nomor 9 itu adalah yang terkait dengan tugas lain, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh menteri. Nah, inilah yang membedakan sehingga ada perbedaan antara peraturan sebelumnya dengan PP 14 yang ada sekarang. Akibat karena adanya tugas lain yang diberikan oleh menteri, maka masa transisi ini yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran itu diberikan kepada LPJK. Jadi kalau kita melihat dari seluruh tugas yang ada ini yang kuning, itu tidak ada satupun yang sifatnya LPJK bertugas untuk melakukan sertifikasi, tidak ada satupun. Tetapi karena adanya tugas lain dan kemudian pelayanan saat ini tidak mungkin berhenti akibat karena LSP belum bisa maksimal melaksanakan sertifikasi, maka LPJK diberikan tugas dalam bentuk surat edaran atau melalui surat edaran nomor 2 tahun 2020 untuk melaksanakan masa transisi ini. Dan masa transisi ini kita berharap akan selesai pada saatnya, yaitu 31 Desember. Nah, syarat untuk melakukan pemberhentian terhadap surat edaran ini atau dalam rangka mengakhiri masa transisi tentu sangat tergantung dari Bapak, tergantung dari asosiasi. Apakah bisa melahirkan LSP, kemudian LSP itu bisa memproses kebutuhan masyarakat jasa konstruksi. Nah, ini harapan kita. Baik Bapak Ibu hormati, selanjutnya kita melihat bahwa pembinaan jasa konstruksi yang juga merupakan kunci penting dalam webinar ini adalah memang berdasarkan regulasi yang ada. Misalnya saja di PP 14, ini banyak aturan Pak yang terkait dengan ini. Tapi saya coba melihat pasal 1 angka 12, bahwa asosiasi profesi jasa konstruksi yang selanjutnya disebut asosiasi profesi adalah organisasi dan atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang jasa konstruksi yang juga berbadan hukum dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut. Jadi kalau misalnya Pak Pandi tidak melakukan pembinaan terhadap anggotanya, maka itu tidak sesuai dengan pasal 1. Maka hari ini webinar itu salah satu proses pembinaan yang dilakukan kepada anggotanya. Dan kemudian pembinaan ini pasal 97 ayat 1 itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, bisa oleh pemerintah daerah, bisa juga oleh masyarakat jasa konstruksi. Kemudian pemerintah daerah ke provinsi kepada masyarakat jasa konstruksi atau pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat jasa konstruksi. Jadi pada prinsipnya bahwa pembinaan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah dan juga pemerintah kabupaten atau provinsi tadi dan juga kabupaten. Nah, di dalam pasal 97 kita lihat bahwa memang masyarakat jasa konstruksi yang dimaksud dengan ayat 1 ini bukan hanya asosiasi perusahaan saja, bukan hanya asosiasi profesi saja, tapi banyak sekali. Termasuk di dalamnya LP2K, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, kemudian pengguna jasa, penyedia jasa. Tentu penyedia jasa ini adalah bagian dari asosiasi perusahaan dan juga bagian dari asosiasi profesi. Dan kemudian pelaku rantai pasok, tenaga kerja konstruksi, pemerhati, sampai dengan pemanfaat produk jasa konstruksi. Inilah semua yang merupakan masyarakat jasa konstruksi. Bahkan salah satu tugas di dalam Undang-Undang nomor 2 termasuk PP 14 adalah bagaimana dibentuk forum masyarakat jasa konstruksi. Nah, forum masyarakat jasa konstruksi ini belum dibentuk. Arahnya adalah tentu saja dalam rangka pembinaan juga. Nah, kemudian saya ingin menggambarkan dulu kondisi badan usaha pada saat ini. Ini adalah kondisi tanggal 5 Agustus. Jadi bulan lalu pada saat monitoring, badan usaha kontraktor yang ada saat ini
itu kurang lebih 130.873. Ini di luar dari perorangan. Jumlah yang besar itu kurang lebih 1.649. Kemudian yang menengah itu 20.812. Dan kemudian yang kecil ini sangat besar, 108.412. Jadi kalau kita melihat sistem pemaketan yang ada sekarang, misalnya di PU misalnya lebih banyak yang paketnya 10 miliar atau di atas 50 miliar, maka tentu saja jumlah yang kecil ini akan kesulitan. Inilah juga salah satu strategi sebenarnya bagaimana menghidupkan besar, menengah, kecil dengan pemaketan itu sendiri. Karena ada batas-batas tertentu yang bisa diikuti oleh kecil, boleh diikuti menengah, dan boleh diikuti oleh besar. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Bina Konstruksi saat ini atau dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana agar supaya besar ini bisa menggandeng menengah, menengah bisa menggandeng kecil. Nah, saya kira ini bagian upaya yang dilakukan agar supaya terjadi kesempatan lebih besar kepada kecil, menengah untuk mendapatkan kegiatan. Dan itulah yang kita alami saat ini, banyak sekali badan usaha yang memiliki anggota pada akhirnya tidak bisa melanjutkan karena tidak mendapatkan kegiatan dan seterusnya. Di samping itu ada juga yang sifatnya perorangan, ada 84. Ini data yang ada di LPJK. Kemudian kalau kita melihat badan usaha kecil berdasar badan usaha aktif, ini tadi badan usaha kontraktor. Kemudian konsultannya kita coba lihat bahwa jumlah konsultan ini salah jumlahnya. Ya. Jumlah konsultan ini bukan 130, 9.000. Ini maaf salah ketik ini. Tapi prinsipnya bahwa konsultan pun jumlah yang paling besar itu adalah di kecil. Ya. Yang kecil ini 8.139. Kemudian yang menengah itu 1.072 dan kemudian besar 363. Ini saya kira juga bagian yang perlu dijadikan catatan. Dan ini kesalahan total ini jumlahnya, salah pindah ini 9.000, kurang lebih 9.000-an. Kemudian saya ingin memperlihatkan juga badan usaha aktif yang berdasarkan asing, nasional, PMA, dan persorangan secara keseluruhan. Mungkin salah satu yang ada di sini tentu adalah Astak ya. Badan usaha asing itu kurang lebih 246. Kemudian badan usaha PMA 228. Dan kemudian badan usaha nasional yang tadi ini 139.324 secara keseluruhan. Dan kemudian orang perorangan 339. Jadi total badan usaha yang aktif di Indonesia ini adalah 140.530.